Jin-jin ini pun masuk ke dalam laut, cari batu-batu berlian tadi, emas, perak. Di mana jalanan yang mau dilalui oleh Ratu Balkis, di situ dihamparkan emas, di situ dihamparkan batu-batu mulia. Nah, kalau kita kan datang presiden biasanya apa ya, karpet merah, dihamparkan karpet merah, itu pun paling-paling 10 meter, 15 meter. Ini bukan karpet merah, batu berlian, zamrud apa tuh berjejer di kanan kiri jalanan. Ketika Ratu Balkis dengan pasukannya masuk ke wilayah kerajaan Nabi Sulaiman, mereka kaget ngelihat batu-batu mulia itu berhamburan di jalanan, emas, perak berhamburan di jalanan, disambut dengan burung-burung. Jadi burung-burung, binatang-binatang semuanya nyambut kanan kiri. Dan binatang-binatang ini kalau buang kotoran, kotorannya itu jatuh di emas, jatuh di perak, jatuh di berlian situ. Kata Ratu Balkis, untuk apa kita mau nyogok ini? Ngapain nyogok ini? Di sini gak ada harganya. Emas, berlian, apa, gak ada harganya di sini. Itu jadi tempat kotoran burung aja di situ. Kalah mental sudah Ratu Balkis. Oh, ini berarti bukan orang biasa, berarti Nabi Sulaiman ini raja dan seorang nabi. Lalu untuk menggetarkan hati Ratu Balkis lagi, Ratu Balkis belum datang lagi ke Palestina ke tempat Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa ngangkat kerajaannya Ratu Balkis, angkat, taruh di sini. Jin mengatakan, anak saya bisa mengangkat itu. Kata Nabi Sulaiman, berapa kecepatan kau mengangkatnya? Sebelum engkau Nabi Sulaiman bangkit dari tempat dudukmu, itu kerajaan Ratu Balkis sudah ada di Palestina sini. Kata Nabi Sulaiman, kurang cepat lagi. Kurang cepat. Kira-kira kalau kita duduk nih, berdiri berapa detik kita perlu? 1 detik, 2 detik? Kata Nabi Sulaiman, wah lama lagi. Adakah yang lebih cepat daripada itu? Asif bin Barqiyah mengatakan, saya Nabi Sulaiman bisa mengangkat itu. Kata Nabi Sulaiman, berapa kecepatannya? Sekejap mata. Sekejap mata. Kira-kira sekejap mata itu gimana tuh? Udah sampai 1 detik kan? Kata Nabi Sulaiman, sudah, engkau yang ambil tugas ini. Langsung ada kerajaan Ratu Balkis. Di mana namanya itu? Di Palestina. Ketika Ratu Balkis datang, kagetlah, ini kayaknya istanaku, kenapa ada di sini? Kata Nabi Sulaiman, ini memang istanamu, kuangkat dari sana. Kalah mental sudah Ratu Balkis. Kalah mental. Siapa yang ngasih informasi itu? Burung hudhud. Tidak sampai lagi di situ, Nabi Sulaiman membuat istana terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca. Di bawahnya ini air. Ada ikan-ikan berenang. Ratu Balkis kaget, ini belum pernah seumur umur melihat istana terbuat dari kaca. Ini hebat sekali. Sampai akhirnya Ratu Balkis pun masuk ke agama Islam dan akhirnya menjadi salah satu istrinya Nabi Sulaiman. Tahu berapa banyak istrinya Nabi Sulaiman? Ada yang mengatakan dalam kisah Israiliyat, istrinya Nabi Sulaiman itu berjumlah 1000 orang. 300 istri yang asli, 700 bahasa kitanya selir. Kira-kira kalau giliran sehari sekali, 3 tahun baru ketemu dengan istri lagi gilirannya. Pas ketemu, kamu istriku kah? Iyalah, sampai lupa itu. Saking banyaknya istrinya Nabi Sulaiman. Burung hudhud itu juga. Yang ketiga binatang yang masuk surga lagi adalah semut Nabi Sulaiman. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, namanya surah An-Naml. Surah semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun.
Raja Semut berkata, pasukan, rakyat, masuk ke dalam sangkar-sangkar sarang kalian. Jangan sampai Nabi Sulaiman lewat dan tentaranya lewat lalu menginjak-injak kalian. Padahal mereka tidak sadar karena kita ini terlalu kecil. Nabi Sulaiman mendengar itu, stop pasukan. Stop, kata Nabi Sulaiman. Ada apa wahai Nabi Sulaiman? Kata pasukan ini pasukan lagi jalan nih. Tuh ada semut lagi mau masuk dalam sangkarnya, dalam sarangnya. Stop dulu. Nah, gara-gara semut itu menghormati Nabi Sulaiman, maka rajanya semut itu masuk ke dalam surga. Berapa sudah? 3. Yang keempat, betulkah? Oh, ini maka? Oh, apa-apa aja tadi itu? Burak, onta, apa lagi? Burung hut-hut, semut. Nah, lupa sudah. Yang kelima. Yang kelima adalah kambing atau domba Nabi Ismail. Kalau bapak-bapak berangkat umroh atau berangkat haji, salah satu destinasi wisata yang kita kunjungin adalah namanya Armina, Arafah, Mina, Musdalifah. Sampai kita nanti di Mina, biasanya itu bis nanti akan berjalan lambat. Supir bis akan berkata, ya mandub, kalim ma'al jamaah, kalim ila jamaah, unaka mahalul udhiyah, mahalul dabah. Kata supir ini, mandub, kasih tahu sama jamaahmu tuh, di atas itu adalah tempat penyembelihan. Yani Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ada di atas, di puncak gunung. Dia bentuknya kayak menara kecil, ada kubahnya dikit. Nah, konon disitulah tempat penyembelihan Nabi Ismail. Tapi ada juga yang mengatakan penyembelihan itu bukan di situ, tapi penyembelihan itu adalah di Jumratul Aqabah, dekat Jumratul Aqabah. Terlepas dari itu semua, yang terpenting pada saat penyembelihan Nabi Ismail, pedang Nabi Ibrahim tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail. Dengan cerita yang sangat panjang, akhirnya malaikat Jibril membawa seekor domba untuk gantian nyawa atau tebusan nyawanya Nabi Ismail. Konon domba atau kambing yang besar ini adalah domba yang pernah juga dikorbankan oleh anak Nabi Adam yang bernama Habil. Dulu kan manusia itu Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil, Habil, Iklimah, Labuda. Dengan cerita yang sangat panjang, Qabil berkorban tanam-tanaman yang busuk-busuk, yang layu-layu. Habil berkorban seekor domba yang besar. Disembelih, maka turunlah api dari langit untuk mengambil korbannya si Habil tadi. Menunjukkan bahwa korbannya Habil ini diterima. Ada pendapat mengatakan kambing atau domba sebagai tebusan nyawanya Nabi Ismail itu adalah sama korban atau domba yang pernah dikorbankan oleh Habil, anaknya Nabi Adam dulu. Wallahu a'lam. Jadi domba tebusan Nabi Ismail itu masuk surga juga. Yang keenam, Al-Baqarah, sapi betina. Sapi betina. Sapi betina ini yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ceritanya panjang, jadi kalau mau tahu baca sendiri, karena waktunya nggak cukup nanti. Intinya di zaman itu ada terjadi pembunuhan. Yang membunuh orang itu orang kaya, tidak ada ahli warisnya, kecuali cuman keponakannya saja. Ternyata yang membunuh itu keponakannya. Bani Israel bilang, caranya gimana supaya tahu siapa yang membunuh ini? Kata Nabi Musa,
sembelihlah sapi betina. Dengan cerita yang sangat panjang, sapi betina itu pun disembelih, lalu buntutnya sapi betina itu dipukulkan ke badannya si mayit. Si mayit itu bangun, lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, siapa yang membunuh kamu? Katanya yang membunuh adalah keponakannya sendiri. Kenapa? Karena ingin merebut harta warisannya. Nggak sabar nih keponakan mau cepat kaya. Akhirnya dibunuh pamannya. Karena pamannya nggak ada ahli waris selain dia sendiri. Al-Baqarah itu masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, sapi, anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak sapi yang beliau sayangin. Nabi Ibrahim masuk surga, anak sapi pun juga masuk surga. Yang kedelapan adalah ikan Nun. Ikan Nun. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Makanya Nabi Yunus itu nama lain daripada Nabi Yunus adalah Dun Nun. Nah, ketika Nabi Yunus, bahasa kitanya itu apa ya, merajuklah dari kaumnya karena berdakwah nggak ada yang mau beriman. Merajuk Nabi Yunus, bahasa kasarnya nih ya, merajuk. Padahal dia cuma ingin refreshing sebentar, naik kapal. Ternyata di kapal itu di tengah laut terjadi ombak besar. Orang-orang di kapal itu bilang, ini pasti ada yang lari dari kaumnya ini. Kita lemparkan saja ke laut, supaya laut ini tenang. Lotre dulu namanya, 3 kali keluarlah namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Setelah dilemparkan, baru tenang lautan. Tapi yang Nabi Yunus dimakan oleh ikan Nun. Ikan Nun mungkin semacam ikan paus, tapi wallah. Maka terjadilah di dalam Nabi Yunus dalam perut ikan itu mendapatkan 3 kegelapan. 3 kegelapan itu adalah pertama kegelapan di dalam perut ikan, yang kedua kegelapan lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan 3 kegelapan itu karena adalah pertama Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Lalu datang lagi ikan yang lebih besar memakan ikan tadi. Datang lagi yang ketiga ikan yang lebih besar raksasa memakan ikan itu. Jadi 3 lapis ikan itu. Nah, tapi Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.